Pemirsa, nilai tukar rupiah masih dalam tren melemah dan kembali mencapai level di atas Rp16.200 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia memastikan akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan hal tersebut ditopang oleh kebijakan moneter dan fiskal yang prudent dan juga terkoordinasi erat. Nilai tukar rupiah masih dalam tren melemah dan kembali mencapai level di atas 16.200 per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan bahwa Bank Sentral akan terus memastikan stabilitas nilai tukar rupiah. Peri menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia termasuk salah satu negara emerging market yang kuat dalam menghadapi dampak rambatan global akibat ketidakpastian penurunan Fed Fund Rate dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Hal tersebut ditopang oleh kebijakan moneter dan fiskal yang prudent dan terkoordinasi erat. Stabilisasi nilai tukar akan terjaga, kita terus melakukan intervensi baik di spot maupun di non-delivery forward, juga tentu saja koordinasi dengan pemerintah dengan fiskal, bagaimana untuk menjaga stabilitas moneter dan stabilitas fiskal. Pastikan kami berada di pasar untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi ini. Peri menambahkan untuk memperkuat ketahanan eksternal, komitmen kuat BI untuk stabilitas nilai tukar menjadi bagian penting. Oleh karena itu, upaya stabilisasi melalui pengelolaan aliran portofolio asing yang ramah pasar, termasuk operasi moneter yang pro-market dan terintegrasi dengan pendalaman pasar uang. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, dampak pelemahan nilai tukar rupiah, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ariston Chandra. Beliau adalah pengamat pasar uang. Selamat pagi Pak Ariston. Selamat pagi Mas Prasetya. Ya, salam sehat Pak. Sehat-sehat juga. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik bicara mengenai eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang semakin panas ya dalam beberapa pekan terakhir ini. Bagaimana nih pandangan Anda sebagai pengamat falas tentunya kalau kita bicara mengenai pasar uang juga terhadap kondisi ini. Apa sih dampak-dampak yang bisa dirasakan, kemudian seberapa besar kemungkinannya ini bisa menekan kinerja mata uang rupiah kita? Silakan. Ya, terima kasih Mas Prasetya. Ya, seperti kita ketahui konflik di Timur Tengah ini masih memanas ya. Yang mempengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat tidak hanya ke rupiah, tapi ke nilai tukar negara lain juga ya. Oke. Berarti ini faktornya faktor eksternal, bukan dari internal Indonesia gitu ya, yang memicu pelemahan rupiah saat ini. Karena ini sifatnya insidental. Oke. Pasar melihat konflik ini kemungkinan masih bisa meredah kemudian ya di kemudian hari. Jadi ini mungkin tidak bisa dibandingkan dengan pelemahan rupiah pada tahun 1998 di mana terjadi krisis moneter juga, krisis moneter global juga, penguatan dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar lainnya. Okay. Nah, karena sifatnya insidental ini, jadi pasar masih mengamati ya konflik ini, sejauh mana konflik ini masih akan terjadi atau memanas. Kalau nanti akan surut atau meredah, rupiah bisa menguat lagi di kemudian hari. Baik, berarti pelemahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika lah, khususnya begitu Anda melihat ini hanya sementara saja kah atau sambil melihat kondisi dari perang begitu yang kemungkinan terjadi begitu secara terbuka Iran dan Israel? Ya, konflik memang masih memanas ya. Pasar masih mengamati ya sejauh mana Iran atau Israel merespon serangan-serangan yang dilakukan sebelumnya gitu ya. Oke. Kalau ini masih lanjut ya tentu pasar semakin khawatir ya dan rupiah bisa semakin melemah. Baik, 16.200-an begitu kalau kita lihat dengan pergerakan nilai tukar rupiah saat ini. Apakah ini menjadi satu hal yang mengkhawatirkan tentunya bagi pelaku usaha ataupun bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki exposure utang khususnya begitu mungkin dalam mata uang dolar Amerika misalnya? Ya pastinya ya, karena pelemahan rupiah ini sudah mendekati level
tertinggi, hampir mendekati level tertinggi di tahun 1998. Oke. Jadi ini level psikologis ya. Kalau ini terus tertekan sampai melebihi resisten tersebut, ada kemungkinan rupiah bisa lanjut melemah semakin liar gitu ya. Nah ini tentu merugikan ekonomi dalam negeri ya. Oke. Kalau yang perusahaan yang mengenai utang, tentu pembayaran utangnya semakin berat di kemudian hari. Nah, bicara mengenai tadi ada katakan ada level resisten yang kemungkinan bisa dicapai untuk pergerakan nilai tukar rupiah. Memang akan berpotensi kemana nih, Pak Ariston? Ya level itu nggak terlalu jauh ya dari sini ya. Di 16.800 sampai 17.000 rupiah per dolar. Selama masih memanas, peluang ke arah sana masih terbuka gitu. Oh ya, baik. Apa yang akan kita lihat dampak negatifnya kalau memang rupiah akhirnya bisa mencapai level tadi resistennya di 16.800 bahkan sampai 17.000 rupiah? Apakah ini akan memberikan dampak yang luar biasa sekali terhadap sektor industri begitu? Ya, ya pastinya yang berbahan berbahan baku impor, tentu biaya-biaya akan meningkat ya. Oke. Pengusaha juga tidak bisa menaikkan langsung harga jualnya. Kalau dinaikkan bisa menyebabkan demand menurun, ya. Jadi mengganggu keuangan perusahaan tersebut gitu ya. Nah, faktor-faktor lain yang kira-kira membuat mata uang Garuda akhirnya ikut tertekan begitu, lebih kemana? Anda melihat apakah faktor global yang saat ini mendominasikah atau sebenarnya di dalam negeri pun kita juga sedang mengalami sedikit tekanan begitu misalnya? Ya memang ada sedikit tekanan dari current account, kembali defisit dari kuartal kedua 2023 itu ya. Tapi secara overall sebenarnya ekonomi Indonesia masih bagus ya, karena pertumbuhan ekonomi masih di atas rata-rata negara lain. Kemudian inflasi meskipun sedikit naik di Maret kemarin di 3,05%, tapi masih dalam batas BI ya, yang menerapkan batas 2,5 plus minus 1%. Jadi secara data ekonomi sebenarnya Indonesia masih bagus ya. PMI manufaktur pun masih positif, masih di atas level 50, masih ekspansi. Juga tingkat keyakinan masyarakat saat ini juga masih tinggi. Keyakinan konsumen terhadap ekonomi Indonesia masih cukup tinggi, masih di atas level 100 menurut survei dari BI. Jadi secara fundamental sebenarnya ekonomi Indonesia tidak buruk ya, malah bagus gitu ya. Untuk mungkin bisa menjaga kepercayaan dari investor atau pelaku pasar mengenai ekonomi Indonesia dan masih mau investasi atau memasukkan dananya, modalnya ke Indonesia sehingga rupiah bisa menguat lagi. Oke, nah tadi sudah disampaikan begitu oleh Gubernur BI bahwa akan menjaga bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah ini memberikan rasa nyaman juga nih bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. Bagaimana melihat stand kebijakan dari Bank Sentral nih, Pak Ariston? Ya memang pastinya Bank Sentral dan pemerintah juga sudah komprehensif melakukan pencegahan atau penangkalan terhadap pelemahan rupiah. Tapi ya karena sifatnya insidental ini tidak cuma Indonesia yang terpengaruh ya. Seluruh dunia juga terpengaruh ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan jangka pendek ya intervensi langsung ya ke pasar uang agar pelemahan rupiah ini tidak liar dan menembus level-level psikologis pasar gitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, langkah-langkah apa saja yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah tadi? Karena sesuai dengan tema kita adalah menangkis dari pelemahan nilai tukar rupiah. Ya, pemerintah harus terus memberikan keyakinan ke pelaku pasar ya, bahwa Indonesia itu negara yang kuat secara ekonomi. Tidak seperti negara lain ya. Dengan demikian, ke depannya setelah konflik ini mereda, pelaku pasar itu tidak ragu untuk masuk lagi ke Indonesia. Jadi rupiah bisa kembali menguat ya. Cuma memang dalam jangka panjang, karena masalah ekonomi global itu cukup berpengaruh ke Indonesia. Seperti kemarin itu El Nino, terus gangguan supply menyebabkan inflasi tinggi, kemudian pelambatan ekonomi di beberapa negara menyebabkan permintaan komoditas juga berkurang gitu ya. Jadi ini yang harus disasar oleh pemerintah, kebijakan disasar oleh pemerintah untuk bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat
kerjaan global ya kepada perekonomian Indonesia gitu. Oke, menarik kalau kita cermati berarti sebenarnya Anda katakan tadi bahwa secara fundamental ekonomi kita ini masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Nilai advansi dari industri manufaktur kita yang di atas 50 poin ini juga menunjukkan bahwa kita masih cukup kuat dan tadi Anda katakan juga dari indeks kepercayaan konsumen Indonesia pun masih cukup oke. Nah, pelemahan yang terjadi tidak hanya rupiah memang di kawasan Asia juga ada dolar Singapura turun 0,19%, dolar Taiwan minus 0,47%, won Korea Selatan juga turun 1,26%, peso Filipina turun 0,62%, kemudian yuan China juga melemah 0,05%. Nah, Anda melihat seberapa besar dengan adanya tadi tidak hanya Indonesia tapi beramai-ramai ini yang terdampak dari perang. Anda melihat bagaimana untuk rupiahnya sendiri, posisi rupiah saat ini di antara teman-teman dari negara lain juga yang mengalami tekanan dari mata uangnya. Ya kalau lihat dari statistik tadi ya, Mm-mm. Indonesia bukan yang rupiah bukan yang terburuk ya dari Betul. pelemahan itu ya. Malah Jepang lagi negara maju yang terpuruknya cukup dalam ya, 8% lebih sampai ya tuh lihat dari tahun 2000 awal 2024 ini. Itu kelihatan dari ekonomi Jepang yang kemarin dilaporkan memasuki resesi. Jadi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat bisa mencegah pelemahan yang cukup dalam ya. Oke. Singapura sendiri yang current account-nya sebenarnya surplus ya. Singapura, Thailand juga current account-nya surplus nggak seperti Indonesia. Itu juga ikut melemah ya. Tapi mereka ada di masalah di pertumbuhan ekonomi yang jauh di bawah Indonesia 1% doang ya. Jadi Indonesia main bisa bertahan di suasana seperti ini. Baik, berarti kalau bisa dikatakan sebenarnya dampak dari kondisi perang begitu di Timur Tengah ini apakah cukup signifikan menekan mata uang global kemudian Asia dan Indonesia ke depannya? Ya, kalau semakin memanas karena ini akumulasi ya, karena sebelumnya kan udah ada Rusia, Ukraina itu menyebabkan gangguan supply, gangguan ekonomi lah ya ke seluruh dunia. Dan tiba-tiba ada lagi ini kemarin serangan dari Hamas ke Israel menyebabkan Israel secara agresif masuk ke Gaza terus menyebabkan pasar khawatir ini konfliknya akan memanas dan benar kejadian. Ada Iran lagi masuk menyerang Israel gitu ya. Nanti ke depannya lagi kalau ada konflik lagi seperti ini mungkin tambah ini ya. Orang udah reaksi makin ini ya makin Oke. Nah itu dia. gitu. Langkah antisipasi apa saja yang perlu disiapkan ini oleh pemerintah maupun pelaku usaha kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Ariston kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Ariston Cendra, pengamat pasar uang. Pak Ariston, ini kita akan lanjutkan seperti apa nanti dampak lebih jauh dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Kalau memang berpotensi ini adalah jangka panjang. Kalau Anda khawatirkan memang ada kekhawatiran meluas begitu ya, tidak hanya dengan Iran dan juga Israel, kemudian akan melibatkan negara-negara lain. Karena yang diserang kan juga ada Lebanon, ada beberapa negara lainnya, Suriah juga yang kena hajar begitu nih Pak Ariston. Ya, dikhawatirkan konflik ini bisa terus meluas ya, sehingga dolar statusnya sebagai safe haven ini terus diminati pelaku pasar ya untuk sementara ya. Jadi rupiah bisa terkena imbasnya, bisa terus ikut melemah ya, sering dengan penguatan dolar tersebut. Baik. Upaya-upaya lindung nilai ini penting tidak sih untuk menyikapi kondisi saat ini, begitu yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau mungkin karena ada cost lain begitu yang harus dikeluarkan dengan adanya lindung nilai ini akhirnya tidak menjadi suatu kebijakan yang prioritas misalnya Pak Ariston. Ya, kalau kebutuhan dolarnya besar ya di perusahaan tersebut tentu kebutuhan lindung nilai ini sangat penting ya di perusahaan tersebut ya, agar mencegah pergerakan rupiah yang tidak diinginkan seperti saat ini gitu. Oke, itu dia berarti memang lindung nilai menurut Anda bisa menjadi salah satu upaya begitu. Tapi ini lebih kepada perusahaan-perusahaan kah atau seperti apa nih kalau misalnya dilihat dengan kondisi saat ini yang harus melakukan misalnya? Ya, untuk perusahaan yang kebutuhan dolarnya cukup tinggi gitu. Seperti untuk pembayaran hutang-hutang yang jatuh tempo. Ya. Kemarin ada
publikasi juga siaran pers dari Kementerian BUMN gitu ya, untuk menyiapkan dolar untuk pembayaran hutang ini. Oke. Negara juga juga harus ini juga ya, memperhatikan struktur dari hutangnya ya. Maksudnya kalau yang dolar cukup banyak mungkin bisa diganti dengan rupiah gitu, Oke. switching ke rupiah gitu ya. Tapi Jadi kalau kita lihat untuk dengan komposisi utang pemerintah saat ini kan sudah sebagian besar didominasi atau dimiliki oleh dari Ya. investor domestik ini. Menurut Anda Ya, ini betul. bagaimana melihatnya? Ya betul. Jadi ini cukup membantu rupiah tidak negara tidak terengah-engah untuk membayar hutang luar negerinya gitu ya. Tapi tetap saja kebutuhan hutang luar negeri Indonesia cukup besar karena terjadi defisit anggaran yang butuh pembiayaannya karena Indonesia masih terus membangun ya ke depannya. Juga pemerintahan baru juga sudah akan menerapkan program-programnya yang butuh biaya cukup tinggi ya. Jadi ini utang luar negeri masih bisa membebani rupiah ke depan. Oke, untuk cadangan devisa sendiri bagaimana? Apakah bisa menjamin kondisi dari likuiditas kebutuhan dolar misalnya begitu atau rupiah di Indonesia? Ya, kalau dibandingkan tadi di tahun 1998 yang hanya belasan miliar dolar ya cadangan devisa Indonesia, saat ini sudah 140-an miliar dolar, jadi cukup besar gitu. Dan memang dari tahun lalu memang terus turun ya mungkin karena BI melakukan intervensi dengan menggunakan cadar tersebut. Tapi ini kelihatannya masih cukup kuat untuk bisa melindungi rupiah untuk saat ini. Gitu. Perlu ada kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter begitu untuk menjamin kondisi ekonomi kita juga stabil, kemudian nilai tukar rupiah pun juga stabil begitu di sana, Pak Ariston. Iya betul. Jadi apa yang dilakukan oleh BI harus selaras dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau sebaliknya gitu ya. Mungkin pemerintah tidak bisa jor-joran lagi gitu ya, maksudnya menahan diri untuk berhutang dalam dolar Amerika Serikat terlebih dahulu gitu ya. Dan juga pemerintah juga harus menjaga kondisi kondusif di Indonesia agar investasi itu bisa dari luar negeri bisa terus masuk ke Indonesia gitu. Kepercayaan investor masih meningkat gitu di Indonesia. Oke. Kalau itu dampak-dampak dari adanya pelemahan nilai tukar rupiah, adakah pihak yang diuntungkan adanya pelemahan rupiah ini? Apakah importir kah begitu atau bagaimana begitu dengan artian kondisi barang di sana atau bukan eksportir justru yang diuntungkan? Karena kan kita tahu kita bisa mengharapkan dolar dengan harga yang mungkin jadi lebih baik begitu kalau kita melakukan eksportasi lebih kencang begitu di sana. Ya, pelemahan dolar memang ada positifnya ya. Positifnya itu barang-barang di Indonesia dianggap lebih murah ya kalau dibeli dengan dolar Amerika Serikat. Jadi eksportir itu diuntungkan dari ini. Seperti ekspor barang-barang tambang gitu. Nah, itu pasti akan mungkin demand-nya bisa meningkat ya dari penguatan dolar ini. Kemudian manufaktur yang berorientasi ekspor juga terbantu ya dengan pelemahan rupiah ini ya. Gitu. Tapi ya sebaliknya importir atau yang perusahaan yang berbahan baku impor ini ya, seperti tekstil atau pakan-pakan ternak gitu atau pupuk atau industri gandum yang berbahan baku gandum kedelai ya masih terdampak sangat ini ya dari pelemahan rupiah ini gitu. Baik. Tapi secara overall pelemahan rupiah ini lebih ke ini sih ya, negatif ya sebenarnya untuk negara ya karena ya satu sisi karena ya mengurangi kepercayaan ya dari investor terhadap kondisi fundamental dari ekonomi Indonesia ke depan. Pasar uang sendiri ke depan akan seperti apa kalau Anda melihat begitu dengan pergolakan yang terjadi di global begitu dan juga di dalam negeri? Ya tentu negara-negara seluruh dunia bakal menjaga currency-nya masing-masing ya agar tidak terlalu melemah terhadap dolar Amerika Serikat ya. Karena ini akan mengundang ke depannya itu. Investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia sehingga pelambatan ekonomi ke depan akan terjadi. Ya,
Dan currency swap ini bisa menjadi solusi tidak sih seperti saat ini di kondisi saat ini? Ya kalau kita lihat dominasi dolar ya, dominasi dolar masih cukup besar ya. Kalau dari laporan IMF masih sekitar 60% ya dari transaksi dunia. Oke. Dari Bank of International Settlement sendiri, transaksi forex yang melibatkan dolar itu masih 88% ya. Baik. Currency swap memang harus mulai dilakukan, tapi sampai sekarang masih belum berdampak sangat signifikan ya terhadap untuk mengurangi ketergantungan negara-negara terhadap dolar Amerika Serikat. Iya, tapi kan sudah banyak negara, mungkin termasuk Indonesia juga nih yang beralih menggunakan Betul. mata uang lain selain dolar Amerika. Jadi dominasinya sudah mulai dikurangi begitu. Menurut Ya. Anda kebijakan yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini akhirnya bisa dirasakan manfaatnya begitu di tengah pelemahan dolar rupiah saat ini kah? Ya untuk skala kecil memang cukup bermanfaat gitu ya. Tidak perlu lagi perusahaan cari-cari dolar untuk Oke, transaksi dengan negara lain. Tapi secara global, secara keseluruhan itu ya. masih belum bisa menurunkan dominasi dolar Amerika Serikat di dunia. Dolar masih menjadi acuan dari perdagangan internasional gitu. Oke, nah itu dia. Lantas kalau kita supaya bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap dolar ini nampaknya cukup sulit begitu ya dilakukan oleh banyak negara meskipun tadi currency swap kerjasama bilateral antar negara begitu dengan menggunakan mata uang masing-masing untuk transaksi perdagangan antar negara pun nampaknya belum cukup optimal ya Pak Ariston. Iya. Meskipun begitu tapi harus sudah mulai dilakukan. Kalau enggak kapan lagi mau mulainya. Oke. Mungkin pelan-pelan gitu ya ke depan butuh waktu memang. Jadi agar penggunaan dolar ini bisa berkurang di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu. Oke, ada kesulitan tidak sih secara internasional apabila kita memang mungkin harus menggantikan switching tadi seperti Anda katakan begitu mata uang? Ya karena penggunanya masih masif ya, masih banyak gitu. Jadi mungkin perlu pendekatan khusus untuk pedagang-pedagang itu ya. Mereka menjual aja barang aja dalam dolar Amerika Serikat bukan dalam mata currency masing-masing ya. Harus di-convert dulu ke dolar Amerika Serikat. Oh, dan itu ada pilihan lain tidak sih kira-kira mungkin pada saat kita ingin melakukan kerjasama perdagangan. Oke, kita menggunakan mata uang misalnya rupiah saja atau mungkin mata uang lain lah begitu. Apakah ini dimungkinkan begitu untuk kondisi global yang saat ini kan sudah tidak ada batasnya lagi begitu? Ya dimungkinkan saja gitu ya. Tapi mungkin skalanya masih kecil saat ini. Maksudnya perlu pendekatan ya ke pedagang-pedagang atau. Oke, itu dia berarti. Karena mereka harus convert juga tuh rupiah kalau ditukar mata uangnya berapa ya? Mereka harus convert lagi ke dolar. Baik. Sama juga sebenarnya. Iya. Oke, itu dia berarti memang ada tantangan tersendiri lah kalau kita memang melakukan switching ataupun currency swap gitu ya dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku usaha. Baik Pak Ariston, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan begitu kepada pemirsa menyikapi dari pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang kemungkinan dan mungkin kita harapkan juga tidak berdampak jangka panjang begitu ya. Terima kasih. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Ariston. Terima kasih Mas Prasetyo, Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.